Sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Merdeka. Setelah 26 tahun reformasi, kita cermati dengan seksama berbagai dinamika perubahan yang saat ini tengah berlangsung, baik secara internasional, regional, dan nasional, serta tantangan dan ancaman global terhadap kelangsungan peri kehidupan bertanah air, berbangsa, dan bernegara. Maka kami, anak-anak bangsa yang terlibat dalam peristiwa gerakan mahasiswa tahun 1998, dalam menyambut bulan reformasi Mei dan melihat adanya pengingkaran akan semangat reformasi, bahkan pengingkaran terhadap Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan ini menyampaikan maklumat kebangsaan kepada seluruh bangsa Indonesia. 1. Kami aktivis gerakan mahasiswa 98 garis lurus, akademisi, mahasiswa, pejuang pro demokrasi, dengan ini menyatakan bahwa reformasi 1998 telah disalahgunakan untuk salah satu klaim dan segelintir orang karena sudah mengkhianati cita-cita reformasi dan memanipulasi demokrasi. Bahkan lebih dari itu, sudah mengkhianati cita-cita kemerdekaan seperti yang diamanatkan dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945. Atas kegagalan tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. 2. Demi penyelamatan bangsa yang sedang diambang kehancuran di tengah permainan proksi kepentingan asing, kami aktivis gerakan mahasiswa 1998, akademisi, mahasiswa, dan pejuang pro demokrasi tidak akan lagi bergerak sebagai aktivis, namun akan terus bergerak sebagai pejuang yang memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 3. Kami pejuang kebangkitan pergerakan Indonesia berjuang agar terkait hal-hal mengenai kekuasaan penyelenggaraan negara dilakukan dengan cara seksama bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai perwujudan dari upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dalam konteks tata pergaulan dunia, kami pejuang kebangkitan pergerakan Indonesia tetap berjuang agar Indonesia bersetia menjalankan kesepakatan dasar silau hasil dari Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955 dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita di sore hari ini sambut salam saya, salam cinta, salam perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup Indonesia! Jadi hadirin sekalian, di sini saya diundang oleh Bapak guru saya sendiri, Bapak Ubedillah Badrun, dan saya hadir di sini dalam rangka untuk melihat
bagaimana semangat para aktivis tahun 98 yang tidak kendur walaupun sudah 26 tahun. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa kami mahasiswa masih berdiri di tempat yang sama dengan posisi para senior-senior kami terdahulu, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 98 kemarin. Kita hari ini dengan tegas akan tetap melanjutkan cita-cita demokrasi dan mengawal keberjalanan konstitusi di negara kita. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat terus untuk teman-teman mahasiswa, dan ini menjadi refleksi untuk kita mahasiswa sekaligus menjadi tamparan keras bagaimana para senior kita terdahulu masih menjaga semangatnya sampai hari ini, masih menjaga konsistensinya sampai hari ini, dan kita sebagai mahasiswa harus bisa lebih kuat daripada ini. Setuju kawan-kawan semua? Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bani Saleh. Saya mungkin perwakilan dari mahasiswa Kota Bandung yang ingin dibicarakan untuk perwakilan mahasiswa kepada abang-abang atau kakak-kakak senior 98. Terima kasih sudah semangatnya sudah sampai hari ini ya teman-teman, kawan-kawan. Karena sekali lagi kita mahasiswa Jabar atau mahasiswa Bandung ingin senantiasa mempereratkan kolaborasi antara mahasiswa Jakarta dan mahasiswa daerah-daerah yang lain, yang dimana demokrasi sekarang, kalian sudah pada sadar, demokrasi sekarang telah dilucuti, telah dinodai oleh suatu kelompok, oleh suatu orang-orang yang berkepentingan dengan melegalkan segala cara, dan itu sikap yang, boleh ngomong kasar gak sih? Hancur! Kita ada di sini! Hajar, kita ada di sini! Jangan takut! Kita ada di sini! Bangsat! Iya! Jancur! Acara hari ini adalah satu ekspresi dari kegelisahan yang ada di teman-teman aktivis 98 dan aktivis mahasiswa, akademisi, dan teman-teman 98 yang profesional di banyak pekerjaan. Kenapa gelisah? Karena cita-cita besar kami ketika tahun 98 itu ingin menghadirkan pemerintahan yang demokrasi berkualitas, kemudian korupsinya hilang, begitu, diminimalisasi, kemudian hak asasi manusia dijunjung tinggi, dan ekonomi tidak stagnan. Itu semua selama 26 tahun ternyata justru kembali mundur. Padahal kita membayangkan tahun 2024-2025 ini setiap warga negara bisa bergaji 20 juta ya, setiap mereka yang bekerja. Dengan kalkulasi pada saat 98 kekayaan alam kita masih luar biasa. Batu bara masih banyak, nikel masih banyak, dan semuanya. Tapi kesejahteraan rakyat makin kesini justru makin kita melihatnya stagnan, bahkan cenderung memburuk. Termasuk juga kualitas pendidikan yang indeks PISA-nya, program internasional student assessment kita, posisinya masih di bawah, masuk ke 6 besar atau 10 besar ranking bawah. Padahal kita sudah 26 tahun reformasi. Kemudian demokrasi kita juga indeksnya masuk kategori flawed demokrasi, demokrasi yang cacat. Kemudian korupsi dengan indeks yang masih merah rapotnya, indeks manusia yang skornya hanya 3,2 dan seterusnya. Jadi kami gelisah dengan keadaan, dan apalagi kemudian dipertontonkan dengan praktek kekuasaan yang mengabaikan konstitusi dan kemudian mengabaikan hal yang di atas konstitusi, yaitu etika dan moral hidup berbangsa dan negara. Kami tentu saja sebagai akademisi, teman-teman yang lain juga berbicara, mengkaji semua persoalan itu secara akademis. Dari banyak teori demokrasi, dari konstitusi dan lain-lain, dan kita berdiskusi dengan banyak kawan-kawan profesional termasuk mahasiswa. Ternyata kita punya pikiran yang sama, kegelisahan yang sama. Karena itu kemudian kami ya welcome dengan teman-teman yang menginginkan Indonesia masa depan yang lebih baik untuk hadir di sini untuk ya semacam warning keras tentunya pada kekuasaan hari ini, karena sudah hampir 26 tahun reformasi tapi masih kondisinya memburuk ya. Itu yang kami prihatin. Apa yang dilakukan hari ini tentu melampaui apa yang sedang menjadi hiruk-pikuk politik. Dalam konteks ekonomi tidak banyak yang berubah walaupun kita punya banyak momentum.
bahwa momentum itu kemudian tersia-siakan karena masih dominannya ya praktik-praktik KKN ya, yang belum bisa betul-betul diselesaikan oleh rezim pasca reformasi. Dan sampai hari ini kita juga melihat bahwa kebijakan pemerintah secara keseluruhan sudah tidak lagi konsisten ya dengan apa yang menjadi mandat konstitusi. Walaupun Undang-Undang Dasar 45 sudah diamandemen menjadi sekian kali, sampai 4 kali, tapi amanat itu tidak sungguh-sungguh dijalankan. Anggaran pendidikan 20% itu dimanipulasi bukan untuk membuat kesempatan semua orang bisa mendapatkan pendidikan, tapi hanya pada proporsi angka 20% saja dari total belanja APBN. Jadi tidak dipikirkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan kita. Dan yang terakhir, pada masa-masa yang sekarang ini kita melihat bahwa dolar kembali menguat terhadap rupiah, itu karena semata-mata kita tidak bisa memperbaiki ekonomi kita. Jadi kita semua apa-apa impor ya. Jadi impor kita sudah terlalu banyak, bukan hanya impor BBM, tetapi juga kita sudah mulai impor sayur, impor susu, impor daging, di samping impor beras. Dan di samping impor-impor itu kita juga punya beban utang pemerintah dan swasta cukup besar. Jadi ekonomi kita secara gradual cenderung melemah. Ya, nah capaian-capaian ekonomi itu hanya dirasakan oleh segelintir orang saja yang menjadi pemain utama ekonomi nasional kita. Oleh karena itu, semangat yang dibawa oleh 98 itu adalah mengembalikan pada apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan, bahwa negara itu hadir ya untuk melindungi segenap bangsa dan umat Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, ikut serta menjaga ketertiban dunia. Jadi peran serta kita, kehadiran kita sebagai sebuah negara itu adalah memperkuat kita sebagai sebuah negara untuk ikut berperan serta dalam kancah internasional. Nah, tapi perilaku yang dipertontonkan hari ini kepada kita itu tampaknya lebih menguat pada kepentingan kelompok dan golongan untuk mempertahankan kekuasaan. Mahasiswa Bandung dan seluruh mahasiswa daerah senantiasa menciptakan gerakan-gerakan kecil untuk menjadi letupan-letupan di daerah dengan membawa isu yang sedemikian sudah tahu kawan-kawan semua, yang dimana isu dinasti politik, isu pelanggaran HAM, isu korupsi, kolusi dan nepotisme semuanya telah disebarluaskan secara masif karena mahasiswa seluruh Jawa Barat terutama tidak ingin terjadi lagi seperti kejadian abang-abang yang 98 dulu. Kasus penculikan yang dinyatakan oleh Dewan Kehormatan Perwira waktu itu